Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saifullah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0520488412. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai algoritma market sort dan counting sort, di mana demonstrasi ini saya buat untuk melengkapi tugas 2 di mata kuliah struktur data. Berikut penjelasannya. Untuk nomor pertama, kita diminta untuk mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil, di mana data tersebut berisi nilai 1 sampai 6. Kemudian kita urutkan menggunakan algoritma market sort. Dikarenakan codingannya itu yang begitu panjang, untuk menyingkat waktu saya sudah membuat konsepannya, yaitu konsepannya seperti ini. Kemudian kita tinggal copy paste. Open file. Salah. Open folder. Kemudian kita buat dokumen baru. Oke, select folder. Kemudian kita buat filenya. Publikasinya kita rubah dan kita run. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dimana yang pertama itu kita menginput sebuah nilai yang terdiri dari nilai 1, 2, 3 dan sampai 6. Nilainya yaitu 51, 90, 62, 88, 71, 98. Kemudian membuat array dari nilai tersebut. Kemudian memanggil word sort dari menggunakan sintak berikut. Kemudian menggabungkan dua sub array, kemudian menyalin sisa elemen dan mengurutkan bagian pertama dan kedua. Setelah itu kita untuk melakukan outputnya kita menggunakan sintak system out line. Nah, kemudian output yang dihasilkan yaitu data sebelum diurutkan 51, 90, 62, 88, 71, 98. Kemudian data setelah diurutkan yaitu 98, 90, 88, 71, 62 dan 51. Nah, apa itu algoritma market sort? Algoritma market sort adalah salah satu metode pengurutan data dengan menggunakan metode divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Algoritma market sort membagi data menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkannya, lalu mengubahnya lagi menjadi satu secara terurut. Kemudian bagaimana sistematis dari algoritma market sort? Market sort itu selalu bekerja dengan cepat dan konsisten, tidak peduli apakah datanya berantakan, sudah terurut, ataupun terbalik. Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu n dikali log n. Jika ada 8 data, maka langkah yang dibutuhkan yaitu 8 dikali log 8 atau 8 dikali 3 sama dengan 24 langkah. Dan yang terakhir lebih cepat dibandingkan algoritma yang lain untuk tipe data yang besar. Pada saat penggunaan memori juga, market sort membutuhkan lebih banyak tempat dikarenakan algoritma tersebut membuat salinan sementara pada saat mengurutkan data. Simpelnya, market sort membutuhkan dua ruang data, yaitu yang pertama untuk data utama dan yang kedua adalah hasil dari urutan data. Kemudian kelebihan dari market sort itu adalah stabil karena jika ada
jika ada nilai yang sama, maka urutannya tetap terjaga, tidak terbalik-balik. Kemudian cocok untuk tipe data yang besar, bila diparalelkan bisa dipecah di beberapa bagian dan dijalankan bersamaan. Kemudian di samping kelebihan tentu ada kekurangan. Eh, Kekurangan dari Microsoft yaitu membutuhkan memori ekstra, dikarenakan eh, tipe algoritma Microsoft membutuhkan eh, dua dua eh, dua me, dua tempat memori, yang dimana yang pertama digunakan untuk data utama dan yang kedua digunakan untuk hasil data sudah diurut. Kemudian agak lambat untuk data kecil karena Megashort diperuntukkan untuk tipe data yang besar. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pada nomor 2. Pada nomor 2 sama seperti nomor 1, namun kita menggunakan counting sort. Nah, sama seperti halnya nomor 1, nomor 2 memiliki coding yang panjang. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan konsepannya, yaitu seperti berikut. Nah, pertama kita buat dulu filenya. Sort. Oke. Pertama, kita diminta untuk menginput nilai, yaitu nilai 1 sampai 6. Kemudian gunakan counting sort descending. Seperti ini sintaksnya. Kemudian kita tutup menggunakan sistem outPrintln, di mana sistem outPrintln ini sintaknya digunakan untuk mengeluarkan outputnya, untuk menghasilkan outputnya. Kontrol. Oke, seperti ini. Data sebelum diurutkan yaitu 85, 42, 93, 67, 29, 76. Kemudian setelah diurutkan menjadi 93, 85, 76, 67, 49, 29. Nah, apa itu algoritma counting sort? Algoritma counting sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan pada setiap elemen dalam array, lalu mengurutkannya berdasarkan jumlah tersebut. Algoritma ini memerlukan array tambahan sebesar rentang nilai input. Counting sort dapat mengurutkan data secara ascending atau dari terbesar ke terkecil, kemudian descending dari terkecil ke terbesar. Ascending yaitu dari terbesar ke terkecil, atau ascending atau descending dari terbesar ke terkecil. Namun kurang efisien jika menggunakan jumlah data yang besar karena counting sort itu diperuntukkan untuk tipe data yang kecil. Kemudian kelebihan counting sort adalah sangat cepat untuk data yang terbatas atau dengan jumlah data yang sedikit, kemudian stabil, dan deterministik atau waktu eksekusi konsisten, tidak tergantung pada distribusi data. Di balik kelebihan yaitu kekurangan counting sort, yaitu tidak efisien dengan data range besar karena counting sort diperuntukkan untuk tipe data yang kecil. Kemudian hanya cocok untuk tipe data integer dan butuh pengetahuan tentang range data. Karena apabila range datanya besar, maka membutuhkan memori yang sangat besar pula. Kemudian kapan menggunakan algoritma counting sort? Ketika range nilai tidak jauh lebih besar dari jumlah data, kemudian ketika menggunakan penginputan yang stabil, dan ketika data berupa integer dan distribusi merata. Kemudian apa perbedaan dari algoritma Markov sort dan counting sort? Algoritma Markov sort dan algoritma counting sort, perbedaannya terletak pada jika Markov sort itu digunakan untuk tipe data yang lebih besar, dari jutaan hingga triliunan data, sedangkan counting sort untuk tipe data dengan range yang lebih kecil, yaitu antara 1 sampai 100. Karena data Markov sort itu
membutuhkan memori yang lebih besar dikarenakan membutuhkan dua, dua ruang memori, yaitu yang pertama digunakan untuk data utama dan yang kedua untuk tipe untuk data yang sudah diurutkan. Sedangkan counting sort itu counting sort hanya menggunakan satu dengan satu ruang memori yang dimana kemudian data itu dihitung dan diurutkan kembali. Nah, dari metodenya juga berbeda, di mana Margesor itu metodenya divide and conquer atau bagi dan taklukkan, sedangkan metode dari counting sort itu uh, menggunakan sistem perpecahan atau counting atau menghitung. Kemudian stabilitasnya yaitu market sort lebih stabil dan fleksibilitas, sedangkan counting sort itu stabil tapi hanya untuk tipe data integer. Nah, begitulah penjelasan saya kali ini. Apabila terdapat penjelasan yang kurang atau penjelasan yang kurang lengkap, penjelasan yang kurang dimengerti atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.